hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita, sehingga saat kini kita perkenankan Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah hari Minggu bersama dengan anak besar pada tanggal 17 Januari 2021. Pokok cerita kita hari ini dalam ibadah kita pada hari Minggu ini adalah Musa diutus Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah hari Minggu. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kita mulai ibadah kita berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 43 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, kita akan baca secara berbalasan. Kata-kata ayat yang ganjil akan saya bacakan, dan kata-kata yang ayat yang genap anak sekolah minggu akan membaca. Kita mulai. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Anak sekolah minggu. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Sekarang kita akan membaca Dasatita, mendengarkan Dasatita dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17.
Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Mari kita ucapkan secara bersama-sama, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita memuji Tuhan dari lagu Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Selamat pagi, Shalom anak-anak sekolah minggu, anak kelas anak besar Gereja Toraja Jemaat Labuan Baji. Kita berjumpa kembali anak-anak dengan Ibu Eta. Hari ini kita jumpa di tahun yang baru, tahun karunia Tuhan. Nah, tadi kalian sudah berdoa, sudah bernyanyi bersama Ibu Yanti. Nah, sekarang semuanya siap, kita akan mendengar cerita. Namun sebelumnya itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah bernyanyi, berdoa, dan saatnya kami akan dengar cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Eta yang akan bercerita, dan juga kami semua anak-anak besar Gereja Toraja Jemaat Labuan Baji. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, anak-anak yang kekasih, cerita kita pagi hari ini diberi judul Tuhan mengutus Musa. Tuhan mengutus Musa, ya. Anak-anak yang kekasih, tentu kalian semua sudah pernah mendengar nama Musa, ya.
Mungkin ada saudaranya bernama Musa, atau mungkin ada omnya, ya, ada tetangganya, teman sekolahnya, atau siapa saja, ya. Tapi juga sepertinya kalian juga sudah dengar, ya, Musa yang ada di dalam Alkitab. Nah, Musa yang ada di dalam Alkitab itu adalah seorang bapak, ya, yang dipilih oleh Allah. Dipilih untuk apa, anak-anak? Dia dipilih untuk satu tugas yang besar. Dan karena itu Allah memanggil dia. Musa, kamu harus pergi menghadap Raja Firaun. Bikin apa Tuhan? Kamu saya tugasi untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Nah, anak-anak yang kekasih, Raja Firaun itu raja Mesir, ya. Wah, mendengar tugas ini, Musa langsung ciut hatinya, ya. Aduh Tuhan, tidak ada ke orang lain. Tolong orang lain saja Tuhan. Saya tidak mampu, saya tidak tahu bicara, ya. Tuhan bilang, saya yang akan membimbing kamu. Musa terus saja bilang, saya tidak mampu Tuhan, ya. Saya tidak bisa berbicara. Bagaimana kalau bangsaku sendiri ini, bangsa Israel, tidak mau percaya kepadaku? Lalu Tuhan juga sudah mulai marah. Ini Musa ini, saya yang bicara, dia bantah terus, ya. Nah, akhirnya Tuhan bilang begini, itu si Harun, kakak kamu, nanti saya jadikan dia jadi juru bicaramu, ya. Bagaimana Tuhan supaya orang percaya pada saya? Tuhan bilang, apa itu yang ada di tanganmu? Musa bilang, tongkat. Coba tongkatnya kamu taruh ke tanah. Wow, tongkatnya berubah jadi ular. Musa lari ketakutan, anak-anak. Misalnya tongkat saya ini dari kayu bisa berubah jadi ular. Tuhan bilang, pegang ekornya. Musa pun memegang ekornya. Lalu apa yang terjadi? Ular itu berubah kembali menjadi tongkatnya, ya. Itu mujizat pertama yang diberikan Tuhan kepada Musa. Terus Musa belum yakin. Akhirnya Tuhan bilang, coba masukkan tanganmu ke dalam sakumu. Masukkan ke dalam saku itu kantong, ya anak-anak, kantong bajunya. Lalu dia keluarkan, tangannya penuh dengan kusta. Tangannya jadi sakit kusta. Ya, Tuhan bilang, masukkan kembali. Dia pun memasukkannya kembali. Setelah dia keluarkan, mulus lagi tangannya, ya. Nah, Tuhan bilang, itu mujizat yang kedua. Kalau dua mujizat ini kamu perlihatkan kepada bangsa Israel lalu mereka tidak percaya, kamu ambil air dari sungai Nil, kamu tumpahkan ke tanah yang kering, maka itu akan menjadi darah, ya. Nah, anak-anak yang kekasih, Musa seorang muda
yang merasa dirinya tidak mampu melakukan tugas yang Tuhan kasih. Meskipun Tuhan sudah memberi dia perintah, memberi dia tanda-tanda mujizat, ya. Tapi Tuhan terus memerintahkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mendengarkan keluhan erangan, ya. Erangan itu keluh kesah yang mendalam dari bangsa Israel, ya, tentang penderitaan mereka di negeri Mesir, di mana mereka disuruh kerja paksa. Mereka mengerjakan pekerjaan yang sangat berat, ya. Bayangkan anak-anak, mereka disuruh bikin batu bata. Nah, kita tahu batu bata itu kan kalau dibuat, itu dibuat dari tanah liat dan harus dibakar. Nah, bahan bakarnya itu ketika itu dari jerami. Jerami itu adalah batang-batang padi kalau di Indonesia, ya. Nah, kalau di sana batang-batang jelai gandum. Waktu itu sih awal-awal masih disediakan sama pemerintah Mesir. Tapi karena mereka minta untuk pergi, ya, mereka minta ke Raja Mesir. Karena itu suruhan Tuhan, ya. Tuhan bilang, Musa, kau pergi ke Raja Firaun, minta supaya mereka mengizinkan kalian bangsa Israel pergi ke padang gurun untuk mempersembahkan korban. Ya, itu alasannya untuk supaya mereka bisa diizinkan keluar. Tapi Firaun tidak kasih izin, malah dikasih kerja lebih berat lagi, ya. Akhirnya mereka sangat tersiksa. Mereka kerja berat. Mereka pun mengeluh, ya, mengeluh kepada Tuhan. Nah, karena itu maka Musa Allah menyuruh Musa untuk membebaskan mereka, ya. Nah, akhirnya mereka pun menghadapi Firaun. Firaun tidak kasih izin, malah kerjanya ditambah berat. Dulu saya siapkan jerami untuk kamu buat, sekarang tidak, kamu sendiri yang siapkan jerami untuk kamu buat batu bata itu. Jadi tambah tersiksa lah mereka, ya. Mereka harus cari dulu jeraminya, baru membakar, baru batu bata yang disuruh buat itu tidak dikurangi, harus tetap jumlahnya dan harus tepat waktunya selesai. Bagaimana bisa mereka tidak tersiksa? Yang dulunya mereka tinggal membakar karena jeraminya ada, sekarang cari dulu jeraminya, ya. Nah, anak-anak yang kekasih, itu awal dari pekerjaan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, ya. Dan Tuhan Allah bilang, Aku yang akan menyertai kamu, jangan takut, ya. Nah, anak-anak yang kekasih, akhirnya Musa menerima tanggung jawab itu. Dia sadar bahwa yang menyuruhnya adalah Allah penguasa langit dan bumi. Namun demikian anak-anak, kita akan melihat ceritanya ke depan. Meskipun demikian, Allah tetap menguji kesabaran mereka, dan kita akan melihat sepanjang perjalanan mereka nanti bagaimana. Apakah mereka mudah atau juga masih susah, masih sulit, ya. Yang jelas Musa sudah diminta oleh Allah bersama dengan Harun untuk membebaskan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, dari perbudakan di Mesir. Nah, anak-anak yang kekasih, apa yang bisa kita lihat dari sini? Kita bisa contoh
bahwa jika kita berada dalam kesesakan, berada dalam hati yang susah, sedih, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan pertolongan lewat caranya sendiri. Ya, seperti bangsa Israel, mereka sangat sedih dengan tugas perbudakan mereka, lalu mereka meminta kepada Tuhan, dan Tuhan pun mengutus hambanya Musa untuk memulai pekerjaan besar itu. Nah, anak-anak yang kekasih, kalau kita saatnya nanti kalian mendapatkan tugas pelayanan, ya mungkin berat, tapi yakinlah Tuhan akan menyertai. Demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak. Nanti kita akan baca bagian Alkitab yang menjadi pokok daripada cerita ini. Ya, semua siapkan Alkitab. Demikian cerita kita, Tuhan memberkati. Nah, anak-anak yang kekasih, kita akan membaca Alkitab ya. Sebenarnya cerita ini kita boleh mulai bacanya nanti di rumah dari pasal 2 ayat 23 sebenarnya ya. Pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan puncaknya di pasal 6. Nah, yang Ibu Eta akan bacakan saat ini adalah pasal 6 ayat 1 sampai ayat 12 ya. Coba kalian menyimak Alkitabnya masing-masing di rumah. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga terang orang Israel yang telah diperbudak oleh Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracun dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya.
Demikian Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati anak-anak semua. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan mengutus Musa. Sekarang tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk selalu bersyukur dan memberikan persembahan. Namun sebelum kita membawa persembahan, kita mendengarkan nats pembimbing persembahan kita pada hari ini dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah pelatarannya. Kita akan membawa persembahan diiringi dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ayat hafalan kita pada hari Minggu ini terambil dari Yohanes 8 ayat 29. Kita akan baca bersama-sama dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita ulang, kita baca bersama-sama. Yohanes 8 ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Raja hati kami, kembali Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena Tuhan sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan ceritamu, kami sudah bernyanyi, biarlah semua itu boleh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat beribadah bersama-sama kami melalui video pagi hari ini. Namun jikalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Jikalau mereka lalai, Tuhan ketuk pintu hatinya. Dan minggu depan kembali kami boleh bersama-sama beribadah dan memuji nama-Mu. Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu di dalam sekolah mereka, meskipun saat ini kami masih dalam masa pandemik dan kami sekolah tidak tatap muka, namun kami bersekolah melalui virtual. Engkau berkati semua kami Tuhan, biarlah kami boleh belajar dengan baik, kami boleh mengikuti pelajaran dari ibu guru dan kami boleh memahami apa yang diajarkan oleh ibu guru, dan semuanya itu Tuhan boleh membuat kami menjadi pintar, dan apa yang kami cita-citakan boleh kami raih seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat orang tua kekasih kami, Engkau berkati mereka semua dalam tugas dan pekerjaan mereka, sehingga mereka senantiasa boleh menjalankan tugas dan aktivitasnya dengan baik, dan mereka semua senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia,
yang menghadapi masa pandemi COVID-19 ini yang semakin menakutkan kami. Tuhan, Engkau berkati kami semua, berikan kekuatan, kesehatan kepada kami, lindungi kami semua dari virus-virus itu Tuhan, sehingga virus itu boleh menjauh daripada kami, bahkan boleh hilang dari muka bumi ini, dan kami senantiasa boleh sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami yakin pada saatnya nanti virus ini boleh hancur, boleh hilang dari muka bumi, dan kami boleh merasakan hidup normal kembali. Bapa di sorga, kami sudah memberikan persembahan kepadamu. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini boleh berbau harum di hadapan-Mu dan boleh digunakan untuk kelebaran firman Tuhan. Bapa di sorga, ampunkan segala salah dan dosa kami Tuhan, lalu dengarkan kami yang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari lagu Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, antar ombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku pemimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita satu dalam doa berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ibadah kita selesai. Semoga ibadah kita ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh mengambil bagian dalam hati kita. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan sampai jumpa minggu depan. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati